Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Hari itu, langit pagi cerah. Rumah lama yang telah mereka huni selama bertahun-tahun kini mulai terlihat sepi. Hanya ada suara mobil yang mengangkut barang-barang menuju tujuan baru mereka. Andika, sang kepala keluarga, berdiri di depan rumah, menatap ke arah rumah yang akan segera ditinggalkan. Matanya terlihat sedikit sayu, meski wajahnya tetap tegar. Pindah tugas dari kantor memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya, tetapi meninggalkan tempat yang telah menjadi kenangan bersama keluarga bukanlah hal yang mudah. Ini adalah babak baru, Anjani. Kita akan mulai lagi di tempat baru, kata Andika sambil menoleh pada istrinya, Anjani, yang sedang mengangkat beberapa koper. Anjani, yang selalu mendukung suaminya, tersenyum lembut. Iya, sayang. Kita akan membangun kenangan baru di rumah baru. Semoga lebih baik dan lebih bahagia. Di sisi mereka, 3 anak mereka juga sibuk dengan tugas masing-masing. Yona, anak pertama yang baru saja memasuki usia 18 tahun, masih duduk di bangku kuliah, terlihat sibuk dengan ponselnya. Dia memang jarang menunjukkan kegembiraannya tentang pindah rumah, tapi Andika tahu Yona sedang merencanakan banyak hal untuk masa depannya. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu berusaha membantu keluarga. Bima, anak kedua yang berusia 16 tahun, lebih terlihat serius. Siswa SMA ini lebih banyak diam dan terkadang memandang rumah lama mereka dengan pandangan penuh arti, seolah-olah sulit menerima perubahan. Namun, Bima tidak mengeluh. Dia hanya sibuk mengatur barang-barangnya di dalam mobil. Di tengah-tengah hiruk-pikuk itu ada Disti, anak bungsu yang baru berusia 5 tahun. Dengan keceriaan khas anak kecil, Disti berlari-lari ke sana kemari, mengajak kedua orang tuanya bermain. Keberadaannya yang ceria seolah membawa kecerahan dalam suasana yang sedikit tegang. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti tentang pindah rumah, dia selalu merasa senang jika ada hal baru yang dia jelajahi. Setelah beberapa jam, akhirnya keluarga Andika tiba di rumah baru mereka. Rumah baru mereka terletak di sebuah sudut kota yang agak terpencil, jauh dari keramaian. Dengan suasana yang tenang, rumah itu dikelilingi oleh pepohonan rindang dan halaman yang cukup luas. Namun, yang membuat Andika sedikit cemas adalah satu hal yang belum diceritakan Anjani kepada keluarga. Di dekat rumah baru mereka, tepat di belakang pagar rumah, terdapat sebuah makam yang cukup terkenal di kalangan penduduk setempat. Makam itu disebut Tanah Melati. Tanah Melati adalah makam kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu. Meskipun tampak rapi, makam itu tetap menyimpan misteri. Banyak cerita yang beredar tentang makam tersebut, dari kisah-kisah horor yang tak jelas asal-usulnya, hingga cerita-cerita mengenai keangkeran tempat itu. Warga setempat percaya bahwa makam itu memiliki kekuatan gaib tertentu. Namun, keluarga Andika belum mendengarnya langsung dari orang-orang sekitar, karena mereka baru saja pindah. Anjani, meskipun tidak terlalu percaya pada cerita-cerita seperti itu, merasa sedikit cemas ketika mendengar tentang Tanah Melati dari tetangga mereka. Andika, bagaimana menurutmu? Aku dengar dari beberapa tetangga, katanya ada cerita mistis tentang makam itu, kata Anjani sambil menatap pagar belakang yang mengarah ke makam tersebut. Andika mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya sedikit diliputi keraguan. Kita tidak perlu terlalu khawatir, Anjani. Ini rumah baru kita. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, kita akan hadapi bersama-sama. Hari demi hari berlalu
dan keluarga Andika mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yona yang sedang sibuk dengan kuliahnya memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi daerah sekitar. Dia sempat berjalan ke arah Tanah Melati, penasaran dengan cerita-cerita yang didengar. Namun, dia tidak merasa apa-apa yang aneh, hanya sebuah tempat yang tenang, meskipun beberapa batu nisan tampak usang. Yona juga mendengar beberapa cerita dari teman-teman barunya yang mengatakan bahwa tempat itu dianggap angker, tapi tak ada yang bisa membuktikan secara pasti. Bima, yang lebih berhati-hati, mencoba menghindari jalan-jalan dekat Tanah Melati. Setiap kali dia pulang sekolah dan melewati makam itu, dia merasa sedikit takut, meskipun dia tidak mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. "Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sana," kata Bima suatu sore saat mereka sedang duduk di ruang keluarga. Anjani yang mendengarnya mencoba memberi pengertian. "Kita semua mungkin merasa seperti itu, Bima. Tapi ingat, kita harus percaya bahwa kita selalu dilindungi." Namun yang paling lucu adalah Disti. Meskipun masih kecil, Disti seolah tak pernah merasa takut dengan makam itu. Seringkali dia terlihat berlari-lari di halaman belakang yang dekat dengan pagar makam. Dia bahkan pernah berkata, "Ada yang datang dari Tanah Melati, mereka baik kok, cuma main-main." Andika dan Anjani hanya bisa tersenyum mendengar perkataan anak bungsu mereka, meskipun mereka merasa sedikit aneh. Disti tidak pernah menunjukkan ketakutan, bahkan seringkali berbicara tentang teman-teman dari Tanah Melati yang katanya suka bermain dengan dirinya. Suatu malam, saat keluarga Andika sedang duduk bersama di ruang keluarga, listrik tiba-tiba padam. Keheningan melanda, kecuali suara langkah kaki kecil Disti yang berlari-lari menuju halaman belakang. Andika dan Anjani dengan cepat berlari untuk mengejar, khawatir ada sesuatu yang terjadi. Mereka menemukan Disti berdiri di dekat pagar belakang, tersenyum lebar. "Ada yang memberi bunga," kata Disti dengan ceria sambil menunjukkan sebuah bunga melati putih yang dia pegang. Andika dan Anjani saling bertukar pandang. Ada ketenangan yang aneh dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan menyelimuti mereka. Tanpa berkata apa-apa, Andika memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Dia percaya keluarga mereka akan baik-baik saja, asalkan mereka saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Hari-hari berlalu dengan damai. Tanah Melati dengan segala cerita dan misterinya tetap ada di belakang rumah mereka, namun tidak lagi terasa menakutkan. Seiring waktu, Andika dan keluarga mulai merasakan kedamaian yang datang bersama dengan rumah baru mereka, sebuah rumah yang membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Dan siapa tahu, mungkin Tanah Melati tidak hanya menjadi bagian dari lingkungan mereka, tetapi juga menjadi bagian dari cerita mereka yang tak terpisahkan dari kehidupan baru yang mereka mulai bersama. Setelah beberapa minggu tinggal di rumah baru, Anjani mulai merasa nyaman dengan rutinitas sehari-harinya. Meski masih terbayang rasa cemas tentang makam Tanah Melati yang terletak di belakang rumah mereka, suasana di sekitar rumah mereka cukup tenang dan damai. Anjani merasa sudah saatnya untuk lebih mengenal lingkungan baru mereka, apalagi Andika sering sibuk dengan pekerjaan dan Yona lebih banyak menghabiskan waktu di kampus. Suatu sore, Anjani memutuskan untuk berkeliling dan memperkenalkan diri kepada tetangga-tetangga sekitar. Rumah mereka terletak di ujung jalan yang hanya memiliki 6 rumah. Semuanya berjajar rapi, dengan halaman luas dan jalanan yang tenang. Kecil, tapi terasa seperti komunitas yang akrab. Rumah pertama yang dikunjungi Anjani adalah rumah Bu Cici, seorang wanita yang sudah berusia sekitar 50-an dengan rambut yang selalu tertata rapi. Bu Cici adalah tetangga yang pertama kali Anjani temui saat mereka baru pindah. Sambil membawa pot bunga kecil, Anjani mengetuk pintu rumah Bu Cici. "Selamat sore Bu Cici, saya Anjani yang baru pindah ke rumah di ujung sana," kata Anjani ramah. Bu Cici menyambutnya dengan senyuman hangat. "Oh Anjani, senang sekali akhirnya bisa bertemu. Ayo masuk-masuk,
Rumah baru, pasti banyak yang perlu diatur ya. Ada apa yang bisa saya bantu? Mereka duduk di ruang tamu Bu Cici yang nyaman, penuh dengan bunga-bunga segar yang menghiasi hampir setiap sudut rumah. Bu Cici mulai bercerita tentang lingkungan sekitar. Di sini kami memang tinggal sedikit, hanya 6 rumah saja, tapi semuanya saling kenal. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, pasti kami bantu. Oh, kalau soal Tanah Melati, jangan terlalu dipikirkan ya. Itu memang tempat yang agak berbeda, tapi sepertinya tak ada yang perlu ditakutkan, kata Bu Cici sambil tersenyum bijak. Anjani mengangguk, merasa sedikit lega mendengar penjelasan Bu Cici. Terima kasih Bu Cici. Kalau gitu, saya akan sering-sering mampir. Senang sekali bisa tinggal di sini. Berikutnya, Anjani mengunjungi rumah Bu Nona yang terletak tepat di sebelah rumah Bu Cici. Bu Nona adalah wanita yang lebih muda, berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut ikal yang selalu dikunci rapi. Dia bekerja sebagai seorang desainer grafis freelance yang sering bekerja dari rumah. Ketika Anjani mengetuk pintu, Bu Nona menyambutnya dengan ceria. Selamat sore Bu Anjani, apa kabar? Senang akhirnya bisa bertemu. Ada yang bisa saya bantu? Anjani tersenyum dan memperkenalkan diri. Sore Bu Nona, saya hanya ingin berkenalan dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyambut kami dengan hangat. Wah, senang sekali mendengar itu. Kalau kamu butuh bantuan tentang apapun, jangan ragu ya. Di sini, tetangga itu seperti keluarga, kata Bu Nona dengan ramah. Mereka berbincang-bincang santai tentang berbagai hal, mulai dari desain rumah, hobi, hingga kehidupan sehari-hari. Anjani merasa sangat diterima di lingkungan ini dan mulai merasa lebih nyaman. Berikutnya adalah rumah Bu Jasmine yang terletak tepat di seberang jalan dari rumah Anjani. Bu Jasmine adalah wanita yang sedikit lebih tua, sekitar 60 tahun, dengan sifat yang sangat ramah dan bijaksana. Anjani mendatangi rumah Bu Jasmine dengan membawa sebotol selai mangga yang baru saja dibuatnya sendiri. Saya bawa sedikit oleh-oleh Bu Jasmine. Ini selai mangga, mudah-mudahan cocok dengan selera, kata Anjani sambil tersenyum. Wah, terima kasih banyak Anjani. Selai mangga? Pasti enak sekali, jawab Bu Jasmine dengan suara lembut, menerima dengan tangan terbuka. Saya juga senang akhirnya ada keluarga baru di sini. Tetangga yang baru selalu membuat suasana lebih hidup. Mereka pun duduk di ruang tamu Bu Jasmine yang penuh dengan foto-foto keluarga dan koleksi tanaman hias. Bu Jasmine bercerita banyak tentang kehidupan di lingkungan sekitar dan memberi beberapa nasihat bijak untuk Anjani tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ini komunitas kecil, tapi sangat solid. Kalau ada apa-apa, kita semua saling mendukung. Anjani sangat senang mendengarnya. Saya merasa beruntung bisa berada di sini Bu Jasmine. Semoga saya bisa memberikan kontribusi positif juga. Selanjutnya, Anjani berkunjung ke rumah Bu Upi yang sedikit lebih muda dibandingkan tetangga lainnya. Bu Upi adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak dan suaminya bekerja sebagai pengusaha. Rumah Bu Upi sangat tertata rapi dengan halaman depan yang dipenuhi dengan tanaman hias dan bunga warna-warni. Selamat sore Bu Upi, saya Anjani yang baru pindah di ujung jalan sana. Saya ingin mengenal lebih dekat dengan tetangga, kata Anjani. Ah, Anjani, selamat datang di lingkungan ini. Senang bisa berkenalan. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan ya, jawab Bu Upi dengan senyum ramah. Mereka pun mulai berbicara tentang kegiatan di lingkungan sekitar, dan Bu Upi bercerita tentang anak-anaknya yang suka bermain di taman dekat Tanah Melati. Anak-anak saya suka sekali bermain di sekitar sini. Tanah Melati memang terkenal, tapi anak-anak selalu merasa aman. Mereka tidak pernah takut. Anjani mendengarnya dengan rasa heran. Terima kasih sudah memberi penjelasan. Mungkin saya harus lebih banyak bicara dengan anak-anak juga, kata Anjani sambil tersenyum. Rumah terakhir yang dikunjungi Anjani adalah rumah Pak Danang, seorang pria paruh baya yang tinggal sendirian. Pak Danang adalah seorang duda yang memiliki seorang anak perempuan bernama Kasih
yang berusia 17 tahun. Dan kebetulan Kasih adalah teman dekat Yona. Mereka sering terlihat berdua pergi bersama, entah ke kampus atau sekadar nongkrong di kedai kopi. Pak Danang menyambut Anjani dengan sedikit canggung, tetapi tetap ramah. "Selamat datang Bu Anjani, saya Pak Danang. Kalau ada yang perlu, jangan ragu untuk memberitahu saya," katanya. Anjani merasa sedikit terkejut saat mendengar Kasih dan Yona sudah saling kenal, karena Yona memang jarang berbicara banyak tentang teman-temannya. "Oh, ternyata Kasih teman dekat Yona ya?" tanya Anjani. "Ya, mereka sekelas di kampus. Kasih memang anak yang baik dan Yona juga sering ke rumah kami untuk belajar bersama," kata Pak Danang sedikit bangga. "Kebetulan Kasih lebih sering menghabiskan waktu di sini karena saya sering keluar kota untuk urusan pekerjaan." Anjani merasa lega mendengar itu. Mengetahui bahwa anak-anak mereka memiliki teman dekat membuatnya merasa lebih tenang, apalagi Yona yang terkadang merasa sedikit kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus yang baru. Sambil berbicara lebih lanjut, Pak Danang bercerita tentang anaknya Kasih yang memang sangat dekat dengan Yona. Mereka berdua sering saling membantu, terutama dalam hal tugas kuliah. Kasih itu seperti teman baik bagi Yona. Mereka punya banyak kesamaan dalam hal minat dan sering berbagi cerita, katanya. Anjani merasa senang mengetahui bahwa Yona sudah memiliki teman dekat di sini. "Terima kasih Pak Danang, saya senang mendengar itu. Semoga Yona dan Kasih bisa terus menjadi teman yang baik." Saat Anjani masih berbicara dengan Pak Danang dan Kasih, suasana yang awalnya tenang mendadak terganggu oleh suara teriakan keras dari Bima. "Mama!" Suara Bima terdengar jelas dari kejauhan, dari arah rumah mereka yang tidak terlalu jauh. Anjani terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berdiri dan mengucapkan pamit. "Maaf, Pak Danang, saya harus pergi sebentar. Ada yang tidak beres sepertinya di rumah." Pak Danang yang masih duduk santai di ruang tamu melihat Anjani buru-buru berlari keluar. "Tentu, Bu Anjani. Jangan khawatir, semoga semuanya baik-baik saja," jawabnya. Terlihat khawatir meskipun mencoba tersenyum. Anjani langsung berlari menuju rumahnya, berusaha menenangkan dirinya. Setiba di halaman depan, ia melihat Bima yang berdiri di depan pintu, terlihat bingung dan sedikit khawatir. Namun, yang lebih mencemaskan adalah Disti, yang berdiri terisak-isak di pelukan Andika. Bima terlihat sedikit cemas, tetapi lebih banyak menggelengkan kepala dan mengucapkan sesuatu yang tampak seperti meremehkan. "Ah, kamu cuma kebanyakan nonton film horor, Disti. Nggak ada orang kok di sini. Tenang aja," ujarnya dengan nada yang sedikit mengejek. Anjani langsung menghampiri Disti dan Andika yang terlihat sedang berusaha menenangkan anak bungsu mereka. Begitu Anjani mendekat, Disti langsung memeluknya erat. Tubuh kecilnya gemetar. Wajah Disti pucat dan matanya penuh dengan ketakutan. "Mama, ada orang di sana. Orang pakai baju panjang, bajunya hitam, wajahnya serem. Dia." Disti berusaha menjelaskan dengan suara terbata-bata, sulit menahan tangis. Suaranya semakin tercekat, makin terdengar ketakutan yang nyata. Anjani merasa kaget mendengar penjelasan Disti. Hatinya terasa terhimpit. Ia langsung memeluk Disti lebih erat, berusaha menenangkan. "Tenang, sayang. Tidak ada apa-apa. Mama di sini semuanya aman. Tidak ada orang, Disti. Tidak ada yang bisa menyakiti kita." Tapi Disti terus saja menangis. Matanya masih terarah ke belakang, ke arah pagar rumah mereka yang menghadap tanah melati. Ketakutannya terlihat nyata. Pak Danang dan Bu Cici yang baru saja keluar dari rumah mendekati mereka, tampak sangat terkejut mendengar penuturan Disti. "Bentar, ada apa Bu Anjani?" tanya Bu Cici, wajahnya serius. "Maksud Disti ada orang yang seperti itu?" Anjani mengangguk meskipun hatinya masih bingung. "Iya Bu Cici, Disti bilang ada seseorang yang mengenakan baju panjang, baju hitam, dan wajahnya menyeramkan. Entah kenapa, dia takut sekali. Sepertinya itu ada hubungannya dengan tanah melati.
Pak Danang mengernyitkan dahi. Itu kedengarannya aneh. Di sini memang ada banyak cerita tentang tanah melati, tapi saya rasa kita tidak bisa langsung percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Disti masih kecil, mungkin imajinasinya bermain. Namun Bu Cici yang terlihat khawatir langsung berkata, "Saya pernah mendengar beberapa cerita, Pak Danang. Mungkin tidak ada salahnya kita lebih hati-hati. Kadang ada hal-hal yang memang sulit dijelaskan, meskipun tidak semuanya bisa kita percaya." Disti yang masih terisak dan memeluk ibunya semakin ketakutan. "Bunda, itu dia, orangnya." Disti menunjuk ke arah pagar belakang rumah mereka. Mata kecilnya masih terfokus di sana. Anjani merasakan jantungnya berdebar kencang. Tanpa bisa menahan rasa takut yang mulai merasuk, dia memeluk Disti lebih erat, berusaha menenangkannya. "Disti, Mama ada di sini. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Itu hanya bayanganmu, sayang. Tenang, Mama ada di sini." Sementara itu, Bima yang sejak tadi berdiri di pintu rumah mulai merasa sedikit geli dengan ketakutan adiknya. "Aduh Disti, kamu ini penakut banget. Gak ada orang kok di sini. Kamu cuma kebanyakan bayangin hal-hal aneh. Gak usah takut. Gak ada yang bisa masuk ke rumah kita," ujarnya dengan nada agak meremehkan. Anjani menatap Bima dengan tajam. "Bima, kamu jangan bicara seperti itu. Disti benar-benar takut. Jangan pernah menyepelekan perasaan orang lain, terutama adik kamu." Pak Danang dan Bu Cici yang mendengar percakapan tersebut saling bertukar pandang, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu diperhatikan. Kadang memang ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan dengan akal sehat, kata Bu Cici dengan suara pelan. Tanah Melati sudah ada sejak lama dan tempat itu memang menyimpan banyak cerita. Walaupun mungkin tidak ada yang benar-benar tahu, beberapa orang menganggap tempat itu memiliki semacam kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Anjani menatap Bu Cici dan Pak Danang, masih dengan rasa bingung yang mendalam. "Apa maksudnya, Bu Cici? Maksud ibu, ada sesuatu yang aneh di sana?" Pak Danang menyahut, "Tanah Melati memang terkenal, Bu Anjani. Dulu banyak orang yang bilang kalau tempat itu angker, terutama pada malam hari. Beberapa penduduk setempat percaya bahwa di sana ada yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tapi kami yang tinggal di sini lebih memilih untuk tidak terlalu mempercayai cerita-cerita itu. Terkadang hal-hal seperti ini hanya muncul dalam pikiran kita saja." Namun, meskipun Pak Danang berusaha menenangkan, Anjani bisa merasakan ketegangan yang mulai merayap. Ketika Disti berhenti menangis, meskipun masih terisak, Anjani tetap memeluknya erat. "Disti, Mama ada di sini ya. Tidak ada apa-apa. Kita akan selalu bersama. Jangan takut." Bima yang mulai merasa malu dengan sikapnya yang meremehkan, berusaha memperbaiki keadaan. "Disti, maaf. Aku gak maksud bikin kamu takut. Aku janji kalau kamu merasa takut lagi, aku akan jaga kamu." Disti yang masih cemas menatap ke arah Tanah Melati akhirnya mengangguk pelan. Aku cuman gak suka lihat orang itu. Bajunya panjang, gelap banget, dan wajahnya serem banget, Bunda." Anjani menghela napas, mencoba untuk tetap tenang. Sementara itu, Bu Cici memberi saran dengan suara lembut. "Mungkin lebih baik kalau malam ini kalian tetap beraktivitas bersama di dalam rumah. Jangan terlalu mendekat ke sekitar Tanah Melati. Apalagi kalau Disti sudah merasa takut. Mungkin itu hanya pikiran anak-anak, tapi lebih baik kita berhati-hati." Anjani akhirnya memutuskan untuk membawa Disti masuk ke dalam rumah, berusaha menenangkan dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia berterima kasih pada Pak Danang dan Bu Cici atas pengertian mereka. Namun, di dalam hatinya, perasaan cemas mulai muncul lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di Tanah Melati? Apakah hanya imajinasi Disti, atau ada sesuatu yang lebih nyata dan tak terjelaskan yang mengintai di sana? Bima, yang sedikit lebih tenang, melangkah mendekat ke Disti dan menggenggam tangan adiknya. "Ayo,
kita masuk ke dalam. Gak ada yang aneh kok di sini. Tenang aja, oke? Malam itu, meskipun semuanya berusaha kembali normal, rasa takut yang sempat terbangun di hati Disti tetap menghantui mereka. Dan Anjani, meskipun berusaha untuk tidak terlalu memikirkan Tanah Melati, tak bisa menepis rasa penasaran yang semakin tumbuh. Malam itu, suasana di rumah Andika sudah terasa tenang kembali setelah kegelisahan yang ditimbulkan oleh cerita Disti tentang orang dengan baju panjang hitam di Tanah Melati. Bima sudah kembali ke kamarnya, sementara Disti sudah tidur di kamar orang tuanya setelah dibacakan cerita dan dijanjikan perlindungan dari mama dan papa. Andika dan Anjani duduk di ruang tamu, saling berbicara perlahan tentang apa yang terjadi siang tadi. Yona baru saja pulang dari kampus. Tugas tambahan yang diberikan oleh dosen membuatnya harus lembur lebih lama dari biasanya. Dia sudah melewati jalan setapak yang mengarah ke rumah mereka, sedikit terburu-buru karena hari sudah larut malam. Seiring langkahnya, suasana di sekitar semakin hening dan sunyi. Hanya ada suara angin malam yang berbisik pelan. Namun, sesampainya di LPMP, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, yang terletak tak jauh dari rumah mereka, Yona tiba-tiba berhenti. Di depan matanya terlihat sekelompok orang yang berbaris rapi. Mereka mengenakan pakaian tentara yang sangat kuno, seperti seragam dari zaman dahulu kala, dengan warna coklat tua dan lencana-lencana yang tampaknya sudah usang. Wajah mereka tampak pucat, hampir seperti wajah orang yang tidak hidup sepenuhnya. Tak ada ekspresi, hanya mata kosong yang menatap lurus ke depan. Tentu saja, suasana itu membuat Yona merasa cemas, meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Mereka apa? Gumam Yona menahan napas. Tapi, meskipun ada perasaan takut yang menggelayuti, Yona mencoba untuk berpikir rasional. Mungkin latihan militer, katanya dalam hati, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Atau mungkin hanya orang-orang berpakaian seperti itu untuk suatu acara. Namun, semakin lama ia memandang, semakin aneh pula suasana yang ada. Mereka tidak berbicara satu sama lain, dan langkah mereka sangat teratur, seperti pasukan yang tengah berjalan dalam formasi. Meski tubuh mereka tampak seperti manusia, ada sesuatu yang tidak wajar pada gerakan mereka. Terlalu kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Yona merinding, namun mencoba untuk tidak panik. Jangan terlalu dibawa perasaan, pikirnya. Ini pasti hanya orang yang sedang melakukan latihan atau sekedar hiasan untuk sebuah acara. Dengan sedikit rasa cemas namun berusaha tetap tenang, Yona melanjutkan langkahnya pulang, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja dia lihat. Dia memasuki rumah dengan langkah cepat, seolah ingin menghindari perasaan aneh yang mulai tumbuh di dadanya. Saat dia memasuki ruang tamu, Andika dan Anjani sedang duduk berbicara. Melihat Yona yang tampaknya sedikit tergesa-gesa, Andika menatapnya dengan senyum kecil. "Kamu pulang terlambat, Nak. Ada apa?" Yona yang sepertinya ingin menghindari perasaan ketakutannya, mencoba untuk bersikap santai. "Ah, enggak Papa. Cuma ada tugas tambahan dari dosen tadi. Lagian, enggak ada yang aneh. Cuma banyak orang latihan aja di sekitar LPMP," jawabnya berusaha terlihat biasa saja. Anjani yang duduk di samping Andika menoleh pada Yona. "Latihan? Maksudnya, latihan apa? Kan sudah malam begini?" Yona mengangkat bahu dengan santai. "Ah, kayaknya sih tentara zaman dulu. Pakaian mereka kok tua banget, kayak yang dipakai tentara zaman Belanda atau zaman perang dulu. Tapi ya, mungkin cuma acara atau latihan biasa. Gak ada yang aneh kok, cuma banyak orang yang berjalan baris gitu," katanya sambil meletakkan tas di meja dan duduk di sebelah ibunya. Namun, meskipun Yona berusaha untuk terlihat biasa saja, Anjani yang mendengar penjelasannya merasa sedikit aneh. "Tentara zaman Belanda, pakaian mereka bagaimana?" tanyanya dengan nada yang lebih serius. Yona yang merasa tidak ada yang aneh malah tertawa kecil.
Iya bunda, pakaian mereka tuh kayak seragam tentara zaman dulu banget. Bajunya coklat tapi agak lusuh gitu. Wajah mereka pucat, gak ada ekspresi sama sekali. Ya, kayak orang-orang yang lagi berlatih saja sih. Tapi ya, aneh aja kalau sudah malam begini. Aku cuma ngelihat mereka lewat aja, gak terlalu mikir banyak. Mendengar penjelasan Yona, Andika dan Anjani saling bertukar pandang. Wajah mereka mulai tampak serius. Pakaiannya seperti tentara, wajahnya pucat. Andika bertanya lagi, sedikit mengernyitkan dahi. Apa kamu yakin? Mungkin kamu cuma capek, kan? Yona mengangguk. Iya papa, aku yakin. Tapi memang aneh sih. Tapi gak ada yang perlu dibesar-besarkan. Mungkin aku cuma capek aja ngelihatnya kok. Anjani menarik napas panjang dan menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi. Walaupun Yona berusaha terlihat tenang, cerita anaknya itu mengingatkannya pada kejadian tadi siang. Tentang Disti yang juga melihat sesuatu yang aneh di sekitar Tanah Melati. Anjani merasa sedikit khawatir. Apakah ada hubungannya dengan kejadian Disti? Papa bunda, aku cuma bilang aja, gak usah khawatir. Lanjut Yona, berusaha mengalihkan pembicaraan. Lagi pula, mereka cuma berjalan aja kok, gak ada yang menyeramkan. Aku tadi cuma mikir, mungkin mereka sedang latihan atau ada acara di sekitar situ. Namun, Anjani tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Yona, coba kamu pikir lagi. Apa yang kamu lihat itu, jangan dianggap remeh ya. Katanya dengan suara yang lembut namun penuh perhatian. Kamu mungkin hanya lelah, tapi ada banyak cerita aneh di sekitar sini, dan kita harus hati-hati. Andika yang mendengar itu merasa sedikit khawatir. Mungkin lebih baik kita semua lebih waspada. Tapi kita jangan langsung berasumsi macam-macam. Kita perlu tahu lebih banyak, dan kalau memang ada hal-hal yang tak biasa, kita harus hati-hati. Tiba-tiba Bima yang sudah berada di kamarnya keluar sambil membawa gelas susu. Kalian ngobrol tentang apa sih? Apa? Ada yang lihat hal aneh lagi? Pasti cuma bayangan kok. Disti aja yang bikin cerita seram kemarin. Masa Yona juga ikut-ikutan takut sama hal kayak gitu? Bima berkata dengan nada sedikit mengejek. Anjani menatap Bima tajam. Bima, berhenti bicara seperti itu. Apa yang Yona lihat, apa yang Disti rasakan, jangan dianggap remeh begitu saja. Kita harus lebih berhati-hati, bukan mengejek. Bima terlihat agak tersentak. Ya, maaf kok. Aku cuma gak percaya sama cerita-cerita kayak gitu. Tapi kalau kalian merasa aneh, aku bakal lebih hati-hati deh. Malam itu, suasana di rumah menjadi lebih tegang. Meskipun Yona berusaha menunjukkan bahwa dia tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang dia lihat, Anjani dan Andika tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi setelah apa yang terjadi pada Disti siang tadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Yona yang merasa sedikit tertekan dengan obrolan itu, akhirnya kembali ke kamarnya. Namun pikirannya terus berputar. Apa yang dia lihat barusan? Apakah itu hanya penglihatannya yang lelah? Atau ada hal yang memang tidak bisa dijelaskan? Malam itu, setelah Yona masuk kamar dan Anjani mengajak anak-anak untuk tidur, suasana rumah kembali hening. Andika duduk di ruang tamu menonton televisi. Meskipun di luar cuaca cukup tenang, di dalam hati Andika, perasaan tidak tenang mulai mengganggu. Apa yang baru saja diceritakan Yona tentang sekumpulan orang berpakaian tentara itu terus mengusik pikirannya. Begitu pula dengan cerita Disti yang menyebut-nyebut sosok dengan pakaian hitam panjang yang menyeramkan. Andika berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah khayalan anak-anak atau efek dari kelelahan. Namun, meskipun dia mencoba untuk tampak tenang, rasa cemas itu tetap mengendap di dalam hatinya. Terlebih lagi, perasaan tidak nyaman tentang Tanah Melati yang terletak tidak jauh dari rumah mereka semakin membuatnya merasa ada yang aneh dengan lingkungan ini. Anjani yang sempat merasa cemas dan gelisah tadi akhirnya memutuskan untuk tidur.
Andika hanya mengangguk ketika istrinya meminta maaf karena terlalu banyak berpikir dan memberinya pelukan hangat. Setelah itu, Andika tetap duduk di ruang tamu, mencoba untuk bersantai dengan menonton acara TV. Namun, suasana yang sunyi dan malam yang terasa begitu panjang membuat pikirannya tidak bisa lepas dari kegelisahan. Tiba-tiba, saat Andika sedang asyik dengan acara TV, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sosok Anjani, istrinya, terlihat berjalan melewati ruang tamu menuju kamar mandi. Dengan langkah santai dan tubuhnya yang terbalut piyama tidur, Andika langsung menoleh, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kenapa Bunda bangun lagi?" gumam Andika, berpikir bahwa mungkin istrinya pergi ke kamar mandi setelah tidur sebentar. Namun, sosok yang berjalan itu tidak menjawab. Sosok itu tetap berjalan dengan kepala tertunduk, tidak menoleh ke arahnya, dan langsung menuju kamar mandi tanpa suara. Andika yang merasa heran, duduk tegak dan menyaksikan sosok tersebut. "Bunda?" panggilnya lagi. Masih berharap ada respons, namun tidak ada jawaban. Hati Andika mulai berdebar lebih cepat. Sesuatu terasa tidak beres, tapi dia mencoba untuk tidak panik. Mungkin Anjani merasa tidak nyaman atau butuh sesuatu setelah tidur, pikirnya. Mencoba menghibur diri sendiri. Namun, sekejap setelah sosok itu menghilang di balik pintu kamar mandi, Andika terperanjat ketika tiba-tiba Anjani keluar dari kamar tidur mereka, berjalan menuju dapur dengan wajah sedikit bingung. "Papa nggak tidur ya?" tanya Anjani. Suara lembutnya terdengar jelas meskipun malam sudah larut. Andika terdiam sejenak. Rasa terkejut dan kebingungannya semakin mendalam. Tadi, siapa yang masuk ke kamar mandi? Andika merasa seakan-akan otaknya tidak bisa berpikir jernih. "Iya Bunda, aku masih nonton TV." Kok kamu udah bangun lagi?" tanya Andika, berusaha terdengar biasa. Meskipun perasaan ketakutan mulai merasuki dirinya. Anjani menatap suaminya dengan ekspresi bingung. "Iya, aku cuma pengen ambil air minum kok. Kamu kenapa Papa? Kayaknya wajahmu aneh." Andika menggelengkan kepala dan mencoba tersenyum, berusaha menutupi ketakutannya. "Nggak apa-apa Bunda, aku cuma agak capek aja." Andika berdiri kaku di depan pintu kamar mandi, matanya terbuka lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Sosok yang tadi berjalan melewatinya menuju kamar mandi mengenakan baju tidur yang sama persis dengan yang dipakai Anjani. Tak hanya itu, wajahnya juga tampak sangat mirip dengan istrinya. Seakan-akan Anjani yang lain baru saja berjalan melewati dirinya. Andika berbalik dan berjalan tergesa-gesa ke kamar tidur. Di dalam kamar, ia menemukan Anjani sedang duduk di tempat tidurnya, terlihat sedang meneguk air dari gelas. Anjani tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum saat melihat Andika yang masih tampak linglung. "Sayang, kenapa? Kenapa kamu terlihat seperti terkejut gitu?" tanya Anjani dengan suara lembut, sedikit khawatir melihat ekspresi suaminya. Andika hanya bisa menatap istrinya dengan bingung. Otaknya berusaha memproses kejadian yang baru saja terjadi dan tidak memberitahukan kepada Anjani apa yang terjadi sebenarnya. Andika memandang Anjani sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, perasaan aneh itu tetap menghantuinya. Tanpa banyak bicara, ia menarik selimut dan duduk di sebelah istrinya. "Ayo kita tidur." Anjani hanya mengangguk, mengerti akan kecemasan suaminya. Ia memeluk Andika dengan lembut, berusaha menenangkan hatinya yang gelisah. Namun, di dalam hatinya, Anjani sendiri merasa ada hal yang tidak bisa ia jelaskan. Kenapa Andika begitu takut? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat keduanya mencoba memejamkan mata dan mencoba tidur, kamar itu terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara detak jam yang bergema pelan, namun pikiran Andika terus berputar. Rasanya, dia harus menemukan jawabannya malam ini. Tapi untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanya berusaha memejamkan mata dan berharap semuanya hanya bagian dari kecemasan yang berlebihan. Pagi hari,
setelah malam yang sangat aneh buat Andika dan Anjani, suasana di rumah Andika dan Anjani terasa semakin mencekam. Ketika mereka masih berbaring di tempat tidur, mencoba untuk bangkit dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi di luar kamar tidur mereka. Di ruang tamu, Disti, anak kecil mereka yang berusia sekitar 5 tahun, tampak sedang bermain dengan senyum ceria, seolah tidak ada yang mengganggu. Andika dan Anjani yang terjaga sempat mendengar suara tawa kecil dari arah ruang tamu dan mereka saling bertukar pandang. "Anjani, Disti main apa sih? Kok kelihatannya seru sekali?" tanya Andika. Anjani menatap pintu ruang tamu yang terbuka sedikit lalu berdiri perlahan. "Aku nggak tahu, tapi kok rasanya nggak biasa ya?" jawabnya ragu. Ketika mereka berdua keluar dari kamar, Disti terlihat sedang duduk di lantai, menghadap ke arah kosong, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Disti, sayang, kamu ngomong sama siapa?" tanya Anjani, mencoba menenangkan hati yang mulai gelisah. Disti hanya tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara ceria, "Aku lagi main sama teman-teman aku, Mama. Mereka lucu-lucu banget." Andika dan Anjani saling berpandangan, merasa ada yang tak beres. "Teman-teman siapa, Disti? Coba Papa lihat," tanya Andika. Matanya menelisik, tetapi tak ada siapapun di sekitar anak mereka. Disti hanya tersenyum dan menunjuk ke sudut ruangan yang tampak kosong. "Teman-teman aku, mereka baik kok. Mereka suka main petak umpet sama aku." Disti tertawa riang, lalu tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke arah yang sama. "Tapi, ada satu yang gak suka kalau aku bilang ke Mama dan Papa." Anjani merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekati Disti dan menggenggam tangannya. "Siapa yang gak suka, Disti?" Disti menoleh, wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Temanku yang satu itu, yang suka pakai baju putih. Dia suka ngikutin aku," jawab Disti, suaranya menurun pelan. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara teriakan keras. Andika dan Anjani terkejut dan berlari ke sumber suara, yang ternyata datang dari kamar Bima. Mereka mendapati Bima berdiri di depan jendela kamar. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak. "Papa, Mama, ada sesuatu di luar," teriak Bima, menunjuk keluar jendela dengan tangan gemetar. Di luar sana, dalam sinar matahari pagi, sosok seorang biarawati tampak berdiri dengan pakaian hitam yang robek-robek. Penutup kepala yang biasanya digunakan oleh biarawati itu juga tampak rusak, dan wajahnya hancur. Hanya tersisa kulit yang robek dan berlubang, dengan mulut yang menganga lebar seakan-akan terbalik. Andika dan Anjani yang panik bergegas menuju jendela dan melihat sosok itu dengan mata mereka sendiri. Bima berteriak lagi, "Papa, Mama, itu." Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, sosok biarawati itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Teriakan Bima masih menggema di telinga mereka, sementara Andika dan Anjani hanya bisa diam membisu, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Tak lama setelah itu, Disti yang sebelumnya tampak ceria, kini tiba-tiba menghilang begitu saja. Anjani dan Andika mencari ke seluruh penjuru rumah, tapi tak menemukan Disti dimanapun. Kecemasan mereka semakin menjadi ketika tidak ada jawaban dari anak kecil itu. Di luar rumah, suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki dari luar. Pak Danang, tetangga mereka, bersama anaknya, Kasih dan juga Bu Cici serta Bu Nona, mendekati rumah mereka dengan langkah tergesa-gesa. "Pak Andika, Bu Anjani, kami melihat Disti," kata Pak Danang dengan suara terbata-bata. "Di mana dia, Pak?" tanya Andika dengan cemas. Pak Danang menunjuk ke arah tanah melati yang terletak di belakang rumah, di samping pemakaman tua. "Dia ada di sana, di atas makam." Andika dan Anjani berlari menuju tempat itu dengan hati penuh rasa takut dan bingung. Di sana, mereka menemukan Disti sedang duduk dengan santainya di atas sebuah makam,
bermain seolah-olah tak ada yang salah. Makam itu memiliki nisan bertuliskan Benjamin dengan tahun wafat 1939. "Disti!" teriak Anjani menghampiri anaknya dengan tergesa-gesa. Namun sebelum Anjani sempat meraih tangan Disti, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dari balik pohon besar yang ada di sisi makam, sosok laki-laki bertubuh besar muncul. Ia membawa kepalanya sendiri, memegangnya di tangannya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Sosok itu hanya berdiri diam, memandang mereka dari jauh. Jantung Andika dan Anjani seakan terhenti sejenak. Mereka merasakan udara menjadi lebih berat dan ketegangan semakin melingkupi tubuh mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan pandangan yang kosong dan dingin. Dalam sekejap, suara langkah kaki yang berat itu mulai terdengar. Namun sosok itu tetap diam, seolah menunggu sesuatu. Anjani merasa tubuhnya kaku, sementara Andika menggenggam tangan Disti, berusaha membawanya jauh dari tempat itu. Namun, saat mereka hendak berbalik, sosok itu tiba-tiba menghilang dalam keheningan, seperti tak pernah ada. Di belakang mereka, suara bisikan halus terdengar, seperti suara rintihan dari makam Benjamin. Meninggalkan Andika, Anjani, dan Disti dalam kebingungan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Pagi itu, rumah Andika dan Anjani terasa lebih ramai dari biasanya. Yona, yang baru bangun tidur dan masih dengan rambut acak-acakan, keluar dari kamar tidurnya dengan wajah bingung. Ia melihat sekeliling rumah yang dipenuhi oleh tetangga dan beberapa orang yang tampaknya sedang berkumpul di ruang tamu. Suasana di rumah itu tidak seperti pagi biasanya yang tenang dan sepi. "Papa? Mama?" Yona memanggil pelan. Kebingungannya semakin mendalam ketika matanya menangkap sosok Andika dan Anjani yang sedang memeluk erat Disti dan Bima. Keduanya tampak terkejut dan cemas, wajah mereka masih penuh tanda tanya. Yona merasa ada yang aneh, seolah-olah keadaan di rumah berubah drastis sejak tadi malam. "Sayang, kamu sudah bangun?" tanya Anjani dengan suara lembut namun sedikit tergesa, seolah baru menyadari kehadiran putri sulung mereka. Yona berjalan mendekat, masih dengan kebingungannya. "Ada apa, Pak? Mama, kok ramai banget orang di sini? Kok Bima dan Disti kayak baru ada apa gitu? Mereka baik-baik aja kan?" tanyanya, sambil menatap kedua adiknya yang terlihat sedikit ketakutan, namun tetap aman di pelukan orang tua mereka. Andika menarik napas, terlihat sedikit kelelahan. "Yona, sayang tidak ada apa-apa kok. Kami semua khawatir." Anjani yang masih memeluk kedua anaknya dengan erat menambahkan, "Kamu harus hati-hati nak, ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan." Yona yang mendengar penjelasan orang tuanya mulai merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah. Tetapi dengan sifatnya yang cenderung ringan dan sering mencari hal-hal lucu di tengah ketegangan, Yona mengangkat alis dan berujar, "Loh, kalau gitu, apa mungkin pagi-pagi ini ada hantu ya, Pak? Kok kayaknya serem banget sih rumah ini sekarang?" Mendengar celetukan Yona, Andika dan Anjani saling memandang. Meskipun mereka tengah berada dalam kondisi cemas dan ketakutan, ada rasa lega yang muncul dari cara Yona mengalihkan ketegangan dengan candaan sederhana. "Yona, ini bukan waktu untuk bercanda," jawab Anjani dengan serius, meskipun ada sedikit senyum di wajahnya. "Apa yang terjadi bukan hal yang bisa dijelaskan dengan begitu saja. Kami semua hanya ingin memastikan semuanya aman." Yona yang melihat kegelisahan di wajah kedua orang tuanya mendekatkan dirinya pada mereka. "Mama, Pak, beneran gak ada apa-apa kan? Bima, Disti, kalian baik-baik aja kan?" tanyanya khawatir. Matanya beralih ke kedua adiknya yang masih memeluk Anjani. Bima mengangguk meskipun wajahnya terlihat pucat. "Kita baik-baik aja Kak Yona." Yona merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tapi seketika ketenangan menghinggapi mendengar ucapan Bima. Beberapa hari setelah kejadian aneh yang menimpa keluarga Andika, suasana rumah mereka kembali terasa agak tenang. Meskipun ketegangan masih melayang di udara,
mereka berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Bima kembali bersekolah, sementara Andika pergi bekerja dan Anjani serta Disti pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Yona, yang mulai merasa sedikit lebih tenang setelah beberapa kejadian itu, memutuskan untuk mengundang teman kuliahnya, Kasih, untuk datang berkunjung ke rumah. Kasih adalah teman Yona yang sudah lama dikenal. Mereka kuliah bersama di universitas dan sudah cukup dekat. Kasih juga berasal dari keluarga yang sederhana dan mereka sering menghabiskan waktu bersama di kampus, berbicara tentang banyak hal, termasuk kehidupan, impian, dan segala sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Namun, Kasih tidak tahu tentang kejadian-kejadian aneh yang belakangan ini menimpa keluarga Yona. Saat Kasih tiba di rumah Yona, suasana tampak lebih santai. Yona menyambutnya dengan senyum lebar, berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman. Kasih, kamu datang tepat waktu. Mama dan Disti lagi belanja, Bima juga lagi di sekolah, jadi rumahnya sepi, kata Yona sambil mempersilahkan Kasih masuk. Kasih tersenyum dan mengangguk. Wah, rumah kamu sepi ya Yon? Cuma berdua aja? Ya, cuma berdua. Ayo, kamu mau ngapain? Ada banyak makanan di dapur, jawab Yona sambil mengajak Kasih menuju ruang tamu. Mereka duduk di sofa, mengobrol ringan tentang kehidupan kampus dan beberapa rencana masa depan. Tiba-tiba, Kasih yang sedang berbicara dengan Yona terdiam. Matanya melirik ke arah lorong rumah, di mana sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Yon, Kasih mulai bertanya dengan nada heran. Ada yang baru datang ya? Tadi aku lihat ada anak kecil berlari-lari di sini. Kayaknya nggak ada di ruangan tadi deh. Yona menatap Kasih dengan bingung. Anak kecil? Kasih, nggak ada siapa-siapa kok. Cuman kita berdua di sini. Mungkin kamu cuma lihat bayangan atau mungkin kamu terlalu capek ya. Kasih menggelengkan kepala, tampak masih tidak yakin. Tapi aku jelas-jelas lihat anak kecil Yon. Kayaknya dia lari-lari di sepanjang lorong itu dari sana ke sini. Dia pakai baju tidur, kayak anak kecil biasanya. Yona terdiam. Dalam hatinya, ia merasa sedikit terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang dan menyembunyikan kegelisahannya. Mungkin kamu cuma ngelihat sesuatu yang gak jelas Kasih. Kalau ada anak kecil di rumah ini, pasti aku tahu kan. Bima lagi sekolah dan Mama pergi sama Disti. Gak ada yang lain. Kasih masih tampak bingung, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin, ya. Tapi tadi aku benar-benar lihat Yon. Gak tahu kenapa, tapi rasanya aneh banget. Yona berusaha untuk mengalihkan perhatian Kasih dengan mengajak ngobrol lagi, mencoba membuat suasana kembali normal. Namun, meskipun ia berusaha tenang, perasaan cemas kembali menghantui dirinya. Dalam hati, Yona bertanya-tanya, apakah Kasih benar-benar melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada? Tak lama kemudian, mereka kembali melanjutkan percakapan mereka. Tetapi Yona tidak bisa menahan perasaan curiganya. Meskipun ia berusaha berpikir logis dan rasional, kenangan akan penampakan yang mereka lihat beberapa hari lalu di rumah terus mengganggu pikirannya. Sesaat kemudian, Yona mendengar suara langkah kaki dari luar ruang tamu. Yona, yang sudah mulai merasa sedikit cemas, berdiri dan menuju pintu depan. Namun, ketika ia membukanya, tidak ada siapa-siapa. Yona, kenapa kamu keluar? Tanya Kasih, yang tampaknya mulai merasa heran dengan tingkah Yona. Ah, gak apa-apa. Mungkin cuma suara dari luar, jawab Yona dengan sedikit gugup. Ia berusaha menguatkan dirinya dan kembali duduk. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa rumah itu tidak sepenuhnya aman mulai mengganggu ketenangannya. Tak lama setelah itu, Andika pulang dari kerja dan Bima kembali dari sekolah. Yona merasa sedikit lega melihat keluarganya kembali lengkap. Mereka semua duduk bersama di ruang tamu, berbincang santai. Namun, Kasih yang sudah mulai merasa sedikit aneh dengan keadaan rumah tersebut memutuskan untuk berpamitan. Yona, aku permisi dulu ya.
Aku agak capek juga tadi seharian dan kayaknya rumahmu agak mencekam gitu, kata Kasih sambil tersenyum canggung. Mungkin lain waktu aja aku main lagi. Yona mengangguk meskipun ia merasa ada yang aneh dari perilaku Kasih. Kasih cepat-cepat keluar dari rumah. Namun sesaat sebelum ia melangkah pergi, ia menoleh dan berkata dengan suara pelan, "Yona, kalau kamu butuh teman buat ngobrol, aku ada, ya." Yona hanya mengangguk, tidak bisa mengungkapkan perasaan yang menggelayuti dirinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, dan meskipun ia ingin berpikir bahwa semuanya hanya kebetulan, perasaan aneh itu semakin kuat. Setelah Kasih pergi, Yona berbalik ke dalam rumah, di mana Andika dan Bima sedang sibuk berbincang di meja makan. Disti juga baru saja pulang bersama Anjani. Namun malam itu suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Malam itu terasa begitu sunyi, dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di rumah yang terletak agak jauh dari keramaian kota, Anjani, Andika, dan ketiga anak mereka, Yona, Bima, dan Disti, sudah terlelap dalam tiduran yang tenang setelah hari yang melelahkan. Mereka semua tidur di kamar masing-masing, namun ketenangan itu tiba-tiba pecah. Anjani yang tengah terlelap di ruang tidur terbangun perlahan karena rasa haus yang mendalam. Ia duduk dan menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di rumah itu terasa begitu sepi. Dengan pelan, Anjani melangkah keluar dari kamar tidur menuju ruang dapur untuk mengambil segelas air. Namun, saat melintas di depan jendela ruang tamu, matanya tiba-tiba tertuju pada sosok yang tidak biasa. Di luar jendela rumah, terlihat seorang wanita berpakaian hitam mengenakan penutup kepala yang tertutup rapat, seolah itu adalah pakaian kebiasaan seorang biarawati. Wajahnya hancur, kulitnya tampak seperti terbakar, dan mulutnya sobek menganga, seolah menunjukkan ekspresi penderitaan yang sangat dalam. Mata wanita itu kosong dan menatap tajam ke arah Anjani. Anjani hampir terjatuh saat melihat sosok tersebut. Nafasnya tercekat dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memalingkan wajah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya khayalan. Namun, saat ia menoleh kembali ke jendela, sosok itu masih ada, bahkan lebih jelas terlihat, seolah mengawasi Anjani dengan penuh kebencian. Seketika, Anjani merasa seluruh tubuhnya kaku. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya, dan dia merasakan hawa dingin yang semakin menekan. Di dalam kamar tidur, Andika juga terbangun oleh suara aneh yang berasal dari koridor rumah. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki kecil yang terdengar, seperti anak-anak sedang bermain di tengah malam. Andika beranjak dari tempat tidur, mengira anak-anak mungkin terjaga dan bermain. Tetapi, ketika ia keluar dari kamar, ia melihat sosok seorang anak kecil mengenakan piyama biru muda sedang berdiri di tengah lorong. "Benjamin," kata anak kecil itu dengan suara yang lembut namun jelas. Andika terkejut dan mendekat. "Siapa kamu? Kenapa ada di sini?" tanyanya. Sedikit gugup, namun anak itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Nama Benjamin terdengar asing di telinganya. Tidak ada anak yang bernama demikian di rumah ini, dan Andika merasa ada yang sangat tidak beres. Namun, sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, anak itu menghilang begitu saja, seolah ditelan malam. Sementara itu, Anjani yang ketakutan melihat sosok wanita itu dengan cepat berlari kembali ke kamar tidur, mengguncang tubuh Andika yang sedang bingung dengan kejadian aneh tadi. "Andika, ada sesuatu yang aneh di luar. Kita harus keluar dari sini," serunya dengan panik. Andika mencoba menenangkan Anjani, walaupun hatinya juga mulai gelisah. "Tenang, mungkin itu hanya halusinasi. Sayang, mungkin kita kelelahan." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di luar rumah mereka. Mereka berdua saling pandang, dan tanpa sepatah kata pun,
langsung berlari ke arah jendela untuk melihat apa yang terjadi. Namun, begitu mereka membuka tirai jendela, tidak ada siapapun. Keheningan malam terasa semakin mencekam. Hanya terdengar suara hembusan angin yang menderu. Anjani dan Andika mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka berdua merasa seperti ada yang mengintai, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Keduanya kemudian saling berpegangan tangan, tidak berani berpisah meskipun mereka tahu bahwa saat itu anak-anak mereka sedang tidur nyenyak di kamar masing-masing. Suasana malam semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang menunggu di luar sana, di balik bayang-bayang gelap rumah mereka. Mereka tidak tahu apakah itu hanya rasa takut yang dipicu oleh kelelahan atau sesuatu yang lebih mengerikan sedang mengintai mereka. Yang jelas, malam itu mereka merasa tidak lagi aman di rumah mereka sendiri. Di luar, sosok biarawati berpakaian hitam masih mengawasi mereka, berdiri diam di ujung pekarangan rumah, tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arah rumah yang sunyi ini, seolah menunggu saat yang tepat untuk mendekat lebih jauh. Esok paginya, Andika merasa sangat lelah dan gelisah. Setelah peristiwa semalam yang mengerikan, dia merasa bahwa rumah itu bukan lagi tempat yang aman untuk keluarganya. Rasa takut dan kecemasan yang menghantui dirinya membuatnya sulit untuk fokus pada pekerjaan. Saat sarapan, Andika memperhatikan wajah istrinya yang masih pucat dan tampak terguncang. Begitu juga dengan anak-anak, meskipun mereka tidak ingat apa yang terjadi semalam, atmosfer di rumah mereka terasa berbeda, lebih berat, lebih menakutkan. Andika tahu, dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dia memutuskan untuk berbicara dengan atasannya dan meminta untuk dipindahkan, baik untuk tugas kerja maupun, jika memungkinkan, pindah dari rumah itu. Setelah menghubungi kantornya, Andika menjelaskan kondisinya dan meminta agar ia bisa dipindahkan ke cabang kantor lain atau bahkan dipindahkan ke luar kota agar keluarganya bisa tinggal di tempat yang lebih aman. Dia tidak peduli dengan konsekuensi pekerjaan, yang terpenting adalah keselamatan keluarganya. Keesokan siangnya, ketika Andika sedang berada di kantor dan menunggu jawaban, dia mendapat kabar yang cukup mengejutkan dari seorang teman kantornya, Ivan. Ivan, yang telah bekerja di daerah tersebut cukup lama, mengetahui sejarah tentang perumahan yang mereka huni. "Kamu nggak tahu kan sejarah rumahmu itu?" tanya Ivan, sedikit bingung melihat Andika yang tertekan. Andika menggelengkan kepala, merasa cemas. "Apa maksudmu, Ivan?" Ivan menarik napas panjang sebelum menjawab. Perumahan itu dulunya adalah bekas rumah sakit dan juga ada makam Belanda di sana. Rumah sakit itu dibangun pada zaman kolonial dan banyak yang meninggal di sana, terutama selama masa perang. Setelah perang, rumah sakit itu ditutup dan konon katanya banyak jiwa yang enggak tenang di sana. Andika terdiam. Mendengar penjelasan Ivan, dia merasa seperti mendapat penjelasan untuk semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. "Tunggu, lo bilang ada makam Belanda? Kenapa baru lo kasih tahu gua?" Ivan menatap Andika dengan serius. Karena banyak orang yang tahu, tapi jarang yang berani ngomong. Rumah itu seharusnya nggak dihuni oleh banyak orang. Makanya kalau lo perhatikan, cuma ada beberapa keluarga yang tinggal di sana. Sisanya kosong karena banyak yang merasa nggak nyaman atau malah diganggu makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Andika mendengar itu dengan cemas. Sekarang dia yakin bahwa apa yang mereka alami bukanlah kebetulan. Rumah yang mereka huni ternyata memiliki sejarah kelam yang tak bisa diabaikan begitu saja. Sementara itu, di rumah, Yona yang sedang bermain di ruang tamu merasakan ada yang tidak beres. Siang itu, Andika dan Anjani masih berada di luar rumah, sementara anak-anak ditinggal untuk beristirahat. Namun, karena dia merasa bosan dan sendirian, Yona memutuskan untuk mencari cemilan di dapur. Setelah membuka kulkas, Yona tercengang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam kulkas, tepat di tengah-tengah rak,
ada sebuah kepala manusia yang tergeletak begitu saja. Matanya terbelalak dan jantungnya berdetak kencang. Kepalanya tampak seperti kepala yang sudah lama terputus, dengan ekspresi yang aneh, seolah terperangkap dalam ketakutan. Ketika Yona mundur dengan cepat, berusaha untuk menutup kembali kulkas itu, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di sampingnya. Tanpa berani menoleh, dia bisa merasakan kehadiran yang sangat besar. Sesosok laki-laki berbadan besar berdiri sangat dekat di sampingnya, mengenakan jas hitam yang sudah tampak kumal dan kotor. Namun, yang paling mengerikan adalah laki-laki itu tidak memiliki kepala. Yang ada hanya tubuh besar dan jas yang tergantung kosong, seperti sosok tanpa identitas. Yona merasa tubuhnya lemas. Matanya mulai berkunang-kunang, dan dengan ketakutan yang luar biasa, dia tidak mampu menahan diri lagi. Terakhir yang dia ingat adalah teriakan panik yang meluncur dari mulutnya sebelum semuanya menjadi gelap dan dia jatuh pingsan ke lantai. Beberapa saat kemudian, Andika dan Anjani yang pulang ke rumah langsung menemukan Yona tergeletak tak sadar di lantai ruang tamu. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Andika langsung mengangkat tubuh Yona, cemas melihat kondisi anaknya. "Yona, Yona, kamu kenapa?" teriak Andika panik. Anjani juga segera berlari ke arah anaknya. Wajahnya penuh kecemasan. "Ada apa sayang? Kenapa kamu bisa pingsan seperti ini?" Setelah beberapa menit, Yona akhirnya sadar. Matanya terbuka perlahan dan dia tampak sangat bingung dan ketakutan. "Ibu, ayah, ada kepala di kulkas dan ada laki-laki tanpa kepala berdiri di samping aku," katanya dengan suara bergetar. Andika dan Anjani akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah yang belum lama mereka tempati. Mereka tak tahan lagi dengan teror yang semakin mengganggu. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas di sudut mata, dan kejadian-kejadian tak wajar yang kerap terjadi membuat mereka semakin takut untuk tetap tinggal. Rumah itu yang mereka anggap sebagai tempat yang nyaman dan aman kini menjadi sumber ketakutan yang tak bisa dihindari. Malam itu, Andika dan Anjani mengemasi barang-barang mereka dengan cepat. Mereka tahu, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di tengah kekalutan, mereka berusaha tetap tenang demi anak-anak mereka. Yona yang baru mengalami teror mengerikan, sementara Bima dan Disti masih terlelap, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Hanya suara hening yang terdengar, sesekali dipecah oleh suara langkah kaki cepat Andika dan Anjani yang terburu-buru. Setelah mengemas barang-barang yang penting, mereka membangunkan anak-anak mereka satu persatu. Yona yang masih tampak lemas berusaha berjalan ke mobil. "Bima, Disti, bangun," bisik Anjani sambil mengguncang lembut bahu Bima yang tidur di sebelah Disti. Bima yang terbangun dengan mata setengah terpejam melihat ekspresi wajah ibunya yang cemas. "Ada apa, Ma?" tanyanya bingung. "Kita harus pergi, sayang." "Ayo, cepat pakai baju," jawab Anjani dengan suara yang tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Yona dan Disti yang sudah lebih dulu bangun langsung duduk dengan gelisah, mengikuti perintah orang tua mereka tanpa banyak bertanya. Mereka tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Saat mereka bergegas keluar dari rumah, Andika melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah itu terlihat sunyi, namun ada perasaan tak nyaman yang terus menghantui hatinya. Suara angin yang berdesir melalui celah-celah dinding terdengar seperti bisikan. Andika menggenggam tangan Anjani lebih erat, dan bersama-sama mereka keluar menuju mobil. Di dalam mobil, suasana canggung dan penuh ketegangan. Bima, yang masih tidak mengerti sepenuhnya, bertanya dengan suara pelan, "Kita akan pergi kemana, Pak?" Andika menatap kaca spion, melirik jalanan yang mulai kosong, dan menjawab dengan suara yang serba hati-hati, "Kita akan tinggal di rumah nenek untuk sementara waktu. Semua akan baik-baik saja, Nak." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, Andika tahu bahwa ini bukanlah akhir dari masalah mereka.
Mereka harus meninggalkan rumah itu, tapi ancaman yang datang bersama mereka belum berakhir. Ketakutan masih mengintai, bahkan di jalanan sepi yang mereka lewati. "Kenapa kita pergi malam-malam begini, Pak?" tanya Yona, yang lebih tua dan paham keadaan. "Karena rumah ini tidak aman lagi, apalagi setelah kejadian yang menimpamu tadi." "Kita harus jauh dari sini dulu," jawab Andika, berusaha memberikan penjelasan yang sederhana. Disti yang berada di kursi belakang hanya terdiam, memeluk boneka kecilnya erat-erat. Seperti anak-anak lainnya, ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak bisa menjelaskan apa itu. Pada saat sesampainya di persimpangan komplek, mereka melihat sekumpulan orang yang sedang melakukan baris dengan menggunakan baju tentara, tapi bukan seperti dari zaman ini. Dan ketika mereka lewati, Disti menangis dan teriak, diikuti juga Bima. Ternyata wajah mereka semua hancur dan penuh darah. Anjani bergegas memeluk Disti dan Bima mencoba menenangkan. Sementara Yona yang tampak sangat lemas berkata, itulah sosok yang dilihatnya minggu lalu. Dan pada akhirnya dalam gelap malam, Andika melajukan mobilnya menuju tempat orang tuanya. Dan perumahan itu masih menyisakan misteri sampai sekarang.